Ini bukan hanya kisah underdog yang menang. Bayangkan, Anda diusir dari ruang wawancara, dicap sebagai sampah hierarki, tetapi di dalam laptop butut Anda tersimpan senjata teknis, fondasi kode curian yang teramat canggih. Anda diterima bukan karena belas kasihan, melainkan karena kejeniusan anomali yang Anda miliki. Namun, untuk membuktikan diri dan mengamankan posisi Anda harus membiarkan musuh Anda sendiri, sang manajer arogan, jatuh telak dalam kegagalan publik di depan klien internasional. Bima, sang antihero kita, telah menciptakan solusi cadangan yang brilian, tetapi ia hanya akan mengeluarkannya setelah sistem yang dibangun oleh tim akademis itu hancur total. Pertanyaannya, apakah Bima sedang berjuang untuk keadilan, atau hanya memanfaatkan kejahatan orang lain demi ambisi pribadinya? Tonton sampai akhir, karena pilihan kontroversial Bima ini akan mengubah segalanya. Langkah Bima terhenti di depan gedung Nusatek yang menjulang. Dinding kaca bening itu memantulkan langit biru Jakarta yang berpolusi dan, ironisnya, memantulkan bayangan dirinya yang tampak begitu kecil. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika lusuh dan celana bahan pinjaman. Di dalam tas kain usangnya, bukan ijazah yang ia bawa, hanya laptop bobrok hadiah dari seorang sukarelawan bertahun-tahun lalu. Laptop yang layarnya retak itu adalah pintu rahasia Bima. Di dalamnya, tersembunyi sebuah fondasi kode yang sangat canggih dan tidak wajar untuk dipelajari oleh anak desa lulusan SD. Bertahun-tahun lalu, laptop itu ditinggalkan oleh seorang programmer ekspatriate yang kemudian diusir dari Indonesia karena skandal pencurian data. Bima telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membongkar, mengadaptasi, dan memodifikasi framework proprietari yang ada di sana. Ia tidak pernah mencuri, ia hanya belajar. Tapi ia tahu, jika asal-usul fondasi kodenya ini terungkap, ia bisa dituduh melanggar hak kekayaan intelektual, IP, berskala internasional. Rahasia berlapis inilah yang menjadi motivasi sekaligus ketakutan terbesarnya. Di ruang tunggu lantai 5, Bima duduk di antara para kandidat lain. Mereka semua tampak bersih, percaya diri, membawa map-map tebal berisi ijazah dari universitas-universitas ternama. Lulusan mana, Mas? Portofolio hardcopy-nya mana? Tanya seorang pria berkacamata yang duduk di sebelahnya. Pria itu tampak angkuh dengan alma mater yang tersemat rapi di kerahnya. Saya cuma lulusan SD, jawab Bima jujur. Pandangannya tertuju pada laptop Nusatek yang tergeletak di meja resepsionis. Tawa kecil yang sinis pecah dari pria itu, seperti pecahan kaca di lantai marmer. Menarik. Semoga kamu tidak salah masuk ruangan, Dik. Ini bukan lowongan teknisi fotokopi. Ketika nama Bima dipanggil, ia masuk ke ruang wawancara yang dingin. Di sana duduk 3 pewawancara, Maya, HR, seorang wanita yang terlihat mencoba bersikap netral, dan 2 pria, salah satunya adalah Arif, manajer IT yang terlihat seperti penegak hukum hierarki. SD, ulang Arif, nadanya tidak lagi meremehkan, melainkan menghina. Ia bersandar ke kursi kulitnya, menyilangkan tangan. Kami mencari developer backend di sini, Mas. Tugas kami adalah memastikan infrastruktur finansial ratusan perusahaan. Apakah kamu mengerti risiko membawa masuk seseorang yang tidak memiliki dasar formal? Bima menatap lurus ke mata Arif, mengabaikan ketegasan nada suara tersebut. Saya mengerti, Pak. Dan saya tidak meminta ijazah Bapak untuk diakui. Saya hanya meminta 50 menit untuk menguji kemampuan saya, bukan gelar saya. Jika saya gagal, saya akan pergi. Jika saya berhasil, itu berarti seluruh asumsi Bapak tentang pendidikan formal adalah bias yang merugikan perusahaan. Arif terdiam. Tantangan itu telak. Ini bukan sekadar mencari programmer baru. Ini adalah tentang menjaga dogma bahwa orang-orang terdidik seperti dirinya adalah benteng terakhir teknologi. Ia mendesis pelan, lalu mengambil keputusan. Baik. 5 soal. 30 menit. Jangan salahkan kami jika kamu terlanjur buang waktu. Bima hanya tersenyum tipis. Ia sudah menangkap hoax itu. Ia tahu, ia harus melepaskan sebagian kecil dari kekuatan tersembunyi kode usangnya. Bima mulai bekerja di atas laptop baru yang disiapkan Nusatek. Jari-jarinya menari dengan ritme yang tenang, tetapi sangat presisi. Soal-soal yang diberikan adalah uji coba level menengah atas, dirancang untuk menyaring kandidat master teknik informatika. Namun,
Bima tidak memecahkan masalah dengan cara yang diajarkan di universitas. Ia menggunakan logika efisiensi ekstrim yang ia adaptasi dari fondasi kode terlarang di laptop usangnya. Baru berjalan 12 menit, jauh sebelum batas waktu, Bima menutup laptop itu dengan bunyi klik yang tegas. Ruangan wawancara kembali hening. Maya tampak terkejut. Arif tertawa sinis. Ini bukan lomba cepat, kata Arif, mencoba menutupi kegugupannya. Kecepatan tanpa akurasi itu sampah. 5 menit kemudian, tawa Arif hilang. Matanya melebar saat melihat layar laptopnya. Solusi Bima bukan hanya benar. Itu adalah kode antifragile, efisien, dan memiliki struktur database yang bersih, di luar dugaan. Ini level arsitek sistem, bukan junior. Arif merasakan sebuah ancaman dingin. Bima bukan hanya seorang programmer yang baik. Ia adalah anomali yang berpotensi menghancurkan hierarki yang telah ia bangun. 2 hari kemudian, Bima resmi diterima. Pak Damar, CEO Nusatek, menemuinya secara pribadi. Kami tidak mempekerjakan ijazah, Bima, kata Pak Damar dengan senyum hangat yang dingin. Kami mempekerjakan aset. Kamu adalah aset yang sangat berharga. Bima tahu, pujian itu adalah pisau bermata dua. Ia bukan dihormati sebagai manusia, melainkan diakui sebagai alat yang berguna. Hari pertama Bima di proyek Horizon adalah arena perang. Arif, yang kini terpaksa menjadi manajernya, memimpin rapat dengan sikap dingin dan penuh perintah yang meremehkan. Bima, kamu bantu kami di bagian routing system yang stagnan. Jangan banyak tanya. Kerjakan saja. Bima tahu, routing system adalah masalah kritis yang telah menelan waktu tim selama berminggu-minggu. Malam itu, alih-alih pulang, Bima membuka kembali dokumentasi proyek. Pukul 2 dini hari, ia menemukan bottleneck yang konyol, kesalahan struktur data dasar yang hanya akan dilakukan oleh programmer yang terlalu lelah atau terlalu bergantung pada kerangka kerja standar. Menggunakan potongan kode yang terinspirasi dari struktur IP terlarang di laptopnya, Bima merancang ulang logika routing itu. Solusinya mengorbankan sedikit kejelasan dokumentasi demi kecepatan eksekusi yang hampir separuh lebih cepat. Ini adalah sebuah keputusan kontroversial, utilitas versus etika kejelasan kode. Bima memilih utilitas. Pagi harinya, Bima mengirimkan email singkat kepada Arif. Ketika Arif memanggilnya, nada suaranya netral, tetapi ada ketakutan yang tersirat. Waktu eksekusi berkurang separuh? Kamu yakin? Bima mengangguk. Saat solusi itu diimplementasikan, seluruh tim lembur menyaksikan sistem Horizon berjalan mulus. Pandangan sinis luntur, digantikan kekaguman. Mereka tidak melihat Bima sebagai lulusan SD, tetapi sebagai mesin pemecah masalah yang mengerikan. Sementara itu, Arif hanya menatap Bima, memahami bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan junior, tetapi dengan seorang predator dalam rantai makanan teknis. Arif kini bergerak dari rasa meremehkan menjadi mode bertahan hidup, yang jauh lebih berbahaya. Keberhasilan Bima di proyek Horizon memberinya kenaikan status, tetapi juga memicu konflik yang lebih besar dengan Arif. Arif mulai melakukan sabotase mikro, memberikan tugas sepele, menahan informasi, dan memastikan Bima tidak pernah tahu gambaran besar. Tekanan mencapai puncaknya ketika Nusatek lolos ke final proyek klien internasional, Silvercore. Proyek ini adalah kunci keberhasilan Nusatek di Asia Tenggara. Pak Damar secara eksplisit menunjuk Bima untuk membantu bagian integrasi sistem, tetapi Pak Damar dengan cerdik menempatkan Bima di bawah komando teknis Arif. Ini bukan untuk menguji Arif. Ini adalah strategi risiko yang disengaja oleh Pak Damar, memastikan dua kuda terbaiknya bersaing dan hanya yang terkuat, atau paling berguna, yang akan bertahan. Sejak hari itu, Bima hanya menerima 50% dari total dokumentasi proyek Silvercore. Sisanya selalu ditunda oleh Arif dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Arif sengaja membuatmu sulit, bisik Maya suatu malam di depan meja kerja Bima. Maya, yang memiliki nilai keadilan yang kuat, merasa jijik dengan permainan politik kotor ini. Jika presentasi ini gagal, yang disalahkan adalah tim teknis yang tidak sinkron, dan itu artinya, kamu yang paling mudah dikorbankan. Bima menoleh. Ia tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang tidak membawa kepolosan anak desa, tetapi perhitungan dingin seorang ahli strategi. Saya tahu, Bu Maya,
jawab Bima. Dan saya sudah membuat versi cadangan sistem integrasi. Versi yang sudah disesuaikan secara ekstrim dengan standar keamanan Silvercore, termasuk patch enkripsi ganda. Maya menatapnya, bingung. Mengapa kamu membiarkan Arif menahan dokumen? Kenapa tidak lapor ke Pak Damar? Karena jika saya lapor, Arif hanya akan dimarahi, dan sistemnya akan dipaksakan berjalan. Sistem itu pasti gagal. Jelas Bima, matanya memancarkan cahaya layar monitor. Untuk membuktikan bahwa saya benar, sistem mereka harus gagal. Dan untuk memastikan kegagalan itu tidak menghancurkan perusahaan, saya harus punya solusi yang tidak terhindarkan untuk digunakan. Bima memilih untuk berkompromi secara moral. Ia membiarkan kegagalan Arif menjadi jalan pintasnya menuju kekuasaan. Ini adalah strategi yang kontroversial, memanfaatkan kejahatan orang lain demi kebaikan yang lebih besar, keberhasilan proyek Nusatek, tetapi dengan harga diri seorang pesaing. Malam itu, Bima bekerja dalam diam, menyempurnakan sistem cadangannya. Ia tahu, di dunia korporat yang dingin, kebenaran tidak pernah menemukan jalannya sendiri. Kebenaran harus dipertunjukkan dengan kekuatan komersial yang tidak dapat dibantah. Hari presentasi Silvercore tiba. Ruang rapat utama Nusatek adalah arena yang sesungguhnya. Pak Damar duduk di kursi utama, di sampingnya ada Arif yang tampak tegang. Bima duduk di sudut, hanya sebagai pendukung teknis, atau begitulah anggapan semua orang. Arif memulai presentasinya dengan percaya diri yang dipaksakan. Ia menjelaskan arsitektur sistem yang dipegang timnya, yang seharusnya sudah siap. Di layar proyektor besar, grafik berjalan mulus hingga sesi tanya-jawab dimulai. Seorang teknisi senior dari Silvercore, yang terlihat bosan sejak awal, menekan tombol mute di mikrofonnya. Maaf, suaranya memecah ketenangan, tapi berdasarkan prototipe yang dikirim, modul integrasi data kalian, yang kami anggap paling krusial, memiliki celah enkripsi dua arah dan tidak memenuhi standar sinkronisasi real-time kami. Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan fundamental ini? Suasana menegang. Pak Damar menatap Arif dengan pandangan yang lebih tajam dari pisau. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Arif. Itu ditangani tim secara bersama. Pak, jawab Arif terbata-bata, mencoba mengulur waktu. Kami butuh waktu penyesuaian. Waktu habis, potong teknisi Silvercore dengan nada tegas. Jika fondasi ini cacat, seluruh sistem kami anggap tidak siap. Kami akhiri sesi ini. Keputusan itu terasa seperti palu godam. Proyek regional Nusatek diambang kehancuran. Tepat pada momen kritis ini, Bima berdiri. Maaf, Pak. Suara Bima terdengar tenang namun jelas, memotong ketegangan yang menyesakkan. Saya punya versi cadangan yang sudah saya sesuaikan dengan standar Silvercore, termasuk patch enkripsi ganda dan sinkronisasi real-time yang diminta. Saya sudah mengujinya di lingkungan Dumi ratusan kali. Pak Damar menatapnya. Tatapannya bukan marah, melainkan menganalisis. Kamu yakin, Bima? Tunjukkan sekarang. Tanpa membuang waktu, Bima mencolokkan laptopnya. Di layar, skema integrasi miliknya diputar. Alur data berjalan sempurna, terkunci dan terenkripsi. Teknisi Silvercore yang skeptis kini menatap dengan mata berbinar. Ini sangat baik, katanya. Bahkan lebih baik dari demo perusahaan finalis lainnya. Ruangan itu hening. Arif berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Arif, suara Pak Damar menusuk, dingin, dan penuh kekuasaan. Kenapa solusi ini tidak pernah sampai ke presentasimu? Arif tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, kalah total. Pak Damar menghela napas, bersandar di kursi. Ia tidak menunjukkan kemarahan, hanya perhitungan. Mulai hari ini, tegasnya, suaranya lantang ke seluruh ruangan, seluruh pengelolaan teknis proyek Silvercore akan dipegang oleh Bima. Saya ingin semua tim teknis bekerja langsung di bawah arahannya. Kegagalan tim adalah hal yang wajar. Namun sabotase internal adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Saya tidak butuh loyalitas, saya butuh hasil. Bima kini adalah pemenang yang dipaksakan. Ia tidak hanya menyelamatkan proyek, ia menghancurkan karir Arif, sosok yang mewakili sistem yang pernah meremehkannya. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia tahu,
Ia baru saja menjadi pion paling berharga milik Pak Damar, dan harga untuk kekuasaan ini adalah mempertaruhkan etika yang ia pegang teguh. Sejak hari itu, Bima memimpin tim teknis proyek Silvercore. Namun, ia menolak untuk duduk di kursi kepemimpinan yang dingin. Ia tetap bekerja di lini depan, datang lebih pagi, memeriksa server log semalaman. Beberapa programmer senior yang dulu sinis, kini mulai belajar darinya. Mereka tidak lagi melihat lulusan SD, melainkan seorang arsitek solusi yang jenius. Salah satunya, Reno, programmer senior yang sangat bergantung pada gelar akademisnya, pernah bertanya padanya. Mengapa kamu tidak santai, Bim? Kamu sudah di atas. Kamu bisa mendelegasikan ini semua. Bima tersenyum, matanya memandang keluar jendela. Karena saya tahu bagaimana rasanya dibuang oleh sistem, Reno. Sistem yang saya bangun tidak boleh membuang siapapun karena kelalaian. Dan saya juga tahu, fondasi ilmu yang saya gunakan, tidak saya dapatkan dari tempat yang bersih. Ini adalah penebusan saya. Setelah keberhasilan mutlak proyek Silvercore, Pak Damar memanggil Bima. Ia menyodorkan sebuah dokumen map coklat, jabatan Kepala Divisi Inovasi Teknologi Baru. Kamu pantas, kata Pak Damar. Dan sebagai ucapan terima kasih perusahaan, kami akan mendanai pembangunan pusat pelatihan teknologi di desa kamu. Ini adalah investasi jangka panjang kami pada sumber daya tak terdidik. Bima menerima jabatan itu, bukan karena gila kekuasaan, tetapi karena ini adalah satu-satunya cara ia bisa membayar utang moralnya kepada fondasi kodenya yang berbahaya. Beberapa minggu kemudian, Bima terbang ke Singapura untuk sebuah forum teknologi besar. Tim Silvercore, yang kini menjadikannya pahlawan, meminta Bima untuk mempresentasikan pendekatan integrasi lintas negara yang ia kembangkan. Di hadapan ratusan ahli teknologi bergelar dari seluruh dunia, Bima menyampaikan filosofinya. Kami tidak membangun sistem dari kecanggihan teknologi, katanya, suaranya tenang. Kami membangun dari sudut pandang keterbatasan. Karena di luar sana, sinyal tak selalu stabil, listrik kadang padam, dan gelar tidak selalu menjamin solusi. Sistem kami lahir dari semangat mencari cara, bukan semangat mencari pengakuan. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa perusahaan besar mendekatinya, menawarkan posisi dengan gaji luar biasa, beasiswa global, dan akses ke riset rahasia. Bima menolak semua tawaran itu dengan halus. Terima kasih, katanya, tapi saat ini, saya sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting di desa saya. Malam itu, di balkon hotel mewah, Bima menerima pesan dari Pak Damar. Silvercore menawarkan kerjasama untuk menggunakan fondasi kode routing yang kamu buat di seluruh Asia. Mereka ingin tahu arsitektur dasar dan asal-usulnya. Siapkan dokumentasinya. Jantung Bima berdebar kencang. Rahasia berlapis itu kini berada di ambang pengungkapan. Jika ia memberikan dokumentasi aslinya, Nusatek akan mendapat profit besar, tetapi ia akan mempertaruhkan dirinya dan perusahaan pada sengketa IP internasional yang dapat menghancurkan semua yang telah ia bangun. Jika ia berbohong, ia akan menjadi penipu yang terhormat. Bima menatap langit malam, kini dipenuhi gemerlap lampu kota yang membuatnya tampak kosong. Ia telah membuktikan bahwa gelar tidak penting. Tetapi kini, ia harus membuktikan, apakah ia mampu menanggung harga moral dari kejeniusan yang ia pinjam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil ponselnya, dan mulai mengetik jawaban kepada Pak Damar. Langkah berikutnya akan menentukan apakah ia seorang pahlawan atau pion yang menunggu kehancuran. Kisah Bima berakhir di persimpangan moral yang dingin. Ia memang telah berhasil menembus langit-langit kaca yang dibangun oleh dogma ijazah, memimpin tim elit, dan membalas dendamnya pada Arif dengan sangat telak. Namun, kini ia harus mempertaruhkan etika terbesarnya. Mengungkapkan asal-usul kode rahasia yang membuatnya jenius, yang bisa menghancurkan reputasi Nusatek, atau hidup sebagai penipu terhormat demi ambisi yang lebih besar. Bima telah membuktikan bahwa gelar bukanlah segalanya, tetapi ia kini harus membayar harga moral untuk setiap tangga kekuasaan yang ia pijak. Hikmah utama dari cerita ini adalah bahwa potensi tidak mengenal latar belakang, tetapi ambisi dan jalan pintas selalu menuntut harga yang harus dibayar. Jalan yang lurus seringkali terasa lebih lama, tetapi jauh lebih aman daripada memanfaatkan kelemahan orang lain.